Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arliando Ibrahim Valian. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang bertema hidrologi dan pertanian. Untuk judul PPT hari ini yaitu pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agroekologi skala 1:50.000 di Kabupaten Batanghari, Jambi oleh Usya Burung Saidi dan Erna Suryani. Untuk hal-hal yang dibahas di PPT ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga hasil dari pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia, menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk memproduksi bahan pangan, serat, dan papan. Tekanan penduduk yang besar dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan industri menimbulkan kompetisi penggunaan lahan di berbagai sektor yang tidak terkendali, termasuk sektor pertanian. Dalam usaha mendukung perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukungnya, FAO sekitar tahun 1978 telah memperkenalkan konsep penyusunan peta zona agroekologi (agroecological zone) untuk membantu perencanaan dan pengelolaan lahan pertanian terintegrasi untuk negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Sampai tahun 2014, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian atau disingkat BBSDLP telah menghasilkan data dasar melalui kegiatan pemetaan tanah tingkat tinjau berskala 1:250.000. Seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan skalanya. Informasi yang terkandung di dalam peta tersebut hanya tepat digunakan untuk perencanaan pembangunan pertanian di tingkat provinsi atau regional. Dalam usaha meningkatkan daya guna dan pemanfaatan data yang ada, diperlukan cara penyajian informasi secara geospasial yang dapat membantu memberikan bahan pertimbangan, pengambilan kebijakan pembangunan pertanian di daerah. Salah satu alternatif penyajian informasi geospasial adalah pendekatan zona agroekologi yang mengintegrasikan data tanah, iklim, dan terrain. 2011. Konsep pewilayahan pertanian atau pemetaan zona agroekologi atau ZAE adalah penyederhanaan dan pengelompokan agroekosistem yang beragam dalam bentuk klasifikasi yang lebih aplikatif. Las et al. 1990. Pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan ZAE skala 1:50.000 di Kabupaten Batanghari bertujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian. Yang kedua yaitu menyusun informasi tipe penggunaan lahan untuk sistem pertanian yang tepat sebagai dasar pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyusun peta wilayah komoditas pertanian berdasarkan ZAE dengan skala 1:50.000. Yang kedua yaitu bahan dan metode. Bahan yang digunakan terdiri atas peta rupa bumi digital dengan skala 1:25.000. Bako Surtanal 1998. Cita Lancet TM dengan skala
1:60.000. Peta geologi dengan skala 1:250.000 lembar Muaro Bungo. Puslitbang Geologi 1994. Peta agroekologi utama tanaman pangan di Indonesia. Lat et al. 1991. Atlas sumber daya iklim pertanian di Indonesia dengan skala 1:1 juta. Balik Klimat dan Hidrologi 2003. Dan Peta Tanah Tinjau Kabupaten Batanghari. Balik Tanah 2003. Analisis contoh tanah dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Tanah, Bogor, meliputi penerapan tekstur 3 fraksi, kandungan bahan organik seperti C, N, dan C per N, reaksi tanah pH K2O dan pH KCI, kandungan P2O5 dan K2O, potensi ekstraksi KCI 25%, P2O, 5O, I, Sen, dan Bray, I. Basa dapat tukar, Ca, Mg, K, dan Na. Kapasitas tukar kation, KTKNH4O, AC, pH 7. Kemasaman dapat ditukar, AI dan H. Ekstrak KCI 1N dan komposisi mineral pasir fraksi total. Produser analisis contoh tanah mengacu pada petunjuk teknis analisis kimia tanah, air, tanaman, dan pupuk. Data sosial ekonomi dianalisis dengan analisis B/C ratio, Net Present Value atau NPV, dan Internal Rate of Return atau IRR. Evaluasi lahan dilakukan dengan pendekatan two-stage approach menggunakan program ALICE atau Automated Land Evaluation System. Mengelompokkan kelas kesesuaian lahan menurut BBSDLP 2011 dengan menggunakan program model pewilayahan komoditas atau MPK. Disusun pewilayahan komoditas pertanian. Selanjutnya, untuk melihat kesesuaian hasil analisis dengan kondisi di lapangan, dilakukan verifikasi dan validasi. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Kabupaten Batanghari melintasi garis khatulistiwa dan terletak pada 1 derajat 23,2 derajat 23 lintang selatan dan 102 derajat 29 103 derajat 28 bujur timur. Perbatasan di timur dengan Kabupaten Muaro Jambi, di barat dengan Kabupaten Tebo, di utara dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan distribusi curah hujan bulanan dan dibandingkan dengan kriteria penentuan nilai Q yang dikemukakan oleh Smith dan Ferguson bahwa semua wilayah Batanghari mempunyai iklim tergolong A dengan nilai Q kurang dari 14,3%. Kabupaten ini mempunyai bulan basah dengan curah hujan 100 mm per bulan, rata-rata selama 12 bulan. Zona agroklimat Kabupaten Batanghari menurut peta agroklimat Sumatera skala
1:3 juta, termasuk ke dalam zona agroklimat B1. Zona ini memberikan gambaran bahwa bulan-bulan basah dengan curah hujan lebih dari 200 mm terjadi selama 7-9 bulan berturut-turut. Curah hujan rata-rata bulanan di Kabupaten Batanghari adalah 206,87 mm dengan jumlah hari hujan 14,04 hari. Dengan suhu rata-rata bulanan yaitu 26,42 Celcius. Dengan kelembapan 26,45%. Curah hujan bulanan tertinggi di atas 200 mm per bulan terjadi pada bulan November sampai April. Sedangkan curah hujan bulanan di bawah 200 mm terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia, lebar Sarolangun dan Muara Bungo, Sumatera berskala 1:250. Bahwa Kabupaten Batanghari dibentuk oleh formasi geologi berumur kuarter yang terdiri atas aluvium, endapan rawa, dan formasi geologi berumur tersier yang terdiri atas formasi kasai, formasi muara aenim, formasi air bernangat, formasi gumai, formasi talang akar, formasi lahat, formasi terankam, dan batuan pegmatit. Landform Kabupaten Batanghari dapat dikelompokkan dalam 3 grup. Fisiografi utama, yaitu aluvial, vulkanik, dan tektonik atau struktural. Grup aluvial, landform ini merupakan landform muda yang terbentuk akibat proses fluvial atau aktivitas sungai, koluvial, gravitasi, atau gabungan kedua proses tersebut, fluvial dan koluvial. Grup vulkanik, wilayah yang merupakan sistem dari gunung berapi dengan letusan berulang-ulang hingga terjadi pelapisan piroklatik dan aliran lava. Landform yang terbentuk sebagai akibat deformasi kulit bumi oleh proses angkatan, patahan, dan atau lipatan. Relief dan luas penyebarannya di Kabupaten Batanghari disajikan pada tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Batanghari didominasi oleh bentuk wilayah bergelombang. Lereng 8-15% yang mencakup luasan 44,01% dari luas kabupaten. Peta satuan lahan atau Land Unit Map adalah peta yang menggambarkan penyebaran dari satuan-satuan lahan atau tanah di suatu wilayah. Satuan lahan adalah unit-unit lahan dengan sifat-sifat yang sama atau hampir sama yang berkaitan dengan potensi tanahnya. Komponen peta satuan lahan terdiri dari satuan sublandform, satuan bahan induk, satuan relief, dan satuan lereng. Satuan tanah pada tingkat subgroup dan keterangan luas. Satuan tanah yang tercantum merupakan satuan tanah hasil pengamatan di lapangan dan terkorelasi dengan hasil analisis laboratorium. Hasil identifikasi peta tanah semi detail dengan skala 1:50.000 dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Batanghari terdiri atas 30 satuan peta tanah berdasarkan peta satuan lahan dan tanah. Diproses bawah tanah-tanah di Kabupaten Batanghari digolongkan ke dalam
4 ordo bawah, yaitu ictosol, inceptosol, ultisol, dan oxisol. Untuk mengetahui potensi sumber daya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian, dilakukan evaluasi lahan, baik secara fisik maupun ekonomi, dengan menggunakan parameter karakteristik lahan yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Evaluasi lahan dilakukan dengan asumsi masuk sedang, yaitu dengan menetapkan teknologi petani yang ada saat ini dengan didukung oleh bantuan pemerintah seperti kredit permodalan untuk penyediaan sarana produksi dan teknik pengolahan lahan seperti pemupukan dan konservasi tanah. Berdasarkan arahan pewilayahan komoditas pertanian di atas, ditetapkan 4 sistem pertanian atau alternatif pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Batanghari. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanian lahan basah dengan luas 43.537 hektar dengan alternatif komoditas tanaman pangan seperti padi, palawija, dan sayuran. Pertanian lahan kering, tanaman pangan, dan hortikultura dengan luas 162.120 hektar. Yang ketiga yaitu pertanian lahan kering, tanaman tahunan berbasis tanaman pangan dengan luas 273.566 hektar. Yang keempat yaitu pertanian lahan kering, tanaman tahunan perkebunan dengan luas 79.522 hektar. Dan yang kelima yaitu hutan lahan basah dengan vegetasi alami dengan luas 8.038 hektar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan pada PPT kali ini yaitu yang pertama, Kabupaten Batanghari memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di masa yang akan datang. Hal ini ditunjang oleh sumber daya lahan dan iklim setempat. Yang kedua yaitu zona agroklimat Kabupaten Batanghari termasuk ke dalam zona agroklimat B1. Curah hujan bulanan 206,87 mm dengan jumlah hari hujan dengan 14,04 hari. Suhu rata-rata bulanan 26,42 derajat Celcius dengan kelembapan 26,45%. Curah hujan bulanan tertinggi di atas 200 mm per bulan terjadi pada bulan November sampai April. Sedangkan curah hujan bulanan terbawah atau di bawah 200 mm terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Landform Kabupaten Batanghari dapat dikelompokkan dalam 3 grup fisiografi utama atau yaitu aluvial, vulkanik, dan tektonik atau struktural. Kabupaten Batanghari didominasi oleh bentuk wilayah bergelombang dengan lereng 8-15% yang mencakup luasan 44,01% dari luas kabupaten. 4. Jenis tanah di Kabupaten Batanghari digolongkan ke dalam 4 ordo tanah yaitu ictosol, inceptisol, ultisol, dan oxisol. Pada tingkat yang lebih rendah atau grup dibedakan menjadi pluvaqueous, endoqueous, extruded, abstrudups, condudox, candidox, dan haplodox.
Yang kelima, berdasarkan arahan pewilayahan komoditas pertanian ditetapkan 4 sistem pertanian, yaitu sistem pertanian lahan basah untuk penanaman padi sawah, palawija, dan sayuran, pertanian lahan kering, pangan dan hortikultura, pertanian lahan kering tanaman tahunan berbasis tanaman pangan, dan pertanian lahan kering tanaman tahunan perkebunan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.